Orang yang terpaksa memberikan karena malu, ini bisa haram mengambilnya. Siapa namanya? Fathul Munir. Munir. Oke, pertanyaan ke beliau beda. Kalau Pak Anwar berapa uang di kantong, kalau sama dia berapa tabungannya? Tabungan saya ada kurang lebih 10 juta. Oke, sip. 10 juta itu kalau disedekahin jadi 100. Iya, 10 juta kalau disedekahin, jang, itu jadi 100. Ya. Bahkan kalau kita minta sama Allah diganti 700 kali lipat, maka menjadi berapa? 7 miliar. Nah, tentang masalah orang yang bawa cincinnya disuruh lepas, disuruh sodakohkan, ini bukan cara Nabi, ini bukan cara sahabat Nabi, ini bukan cara guru-guru kita, para aulia soleh yang kita dapati dan kita saksikan, ya, yang kita saksikan. 5 juta. Isi kantongnya ini cuma katanya. Subhanallah. Siap, Ibu Bupati sedekah 5 juta. Tapi masih ada yang dipakai nih sama Ibu. Yang dipakai sekalian aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi menjanjikan bahwa sedekah itu akan diganti oleh Allah dengan tambahan-tambahan rezeki. Bal yazdad ma naqasa malin min sadaqah. Harta yang disedekahkan tidak akan berkurang, bahkan bertambah dan bertambah. Dalam hadis ini tidak diberi nominal tambahnya berapa, bertambah. Dalam ayat Al-Quran, al-hasanatu bi'ashri amsalihha ila sab'ami'a di'fin. Kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya minimal 10 sampai 700 kali. Nominal di sini ada angka 10 pelipat gandaan dan ada angka 700. Tentang kelipat gandaan 10.000, wallahu alam, kita nggak pernah dengar angka itu, angka 10.000, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis. Walhasil, semua ibadah itu hendaknya dilakukan dengan ikhlas, ya, dan tanpa ada paksaan. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama, baik orang yang memeluk agama lain mau memeluk Islam, tidak ada paksaan, ataupun orang Islam itu sendiri melaksanakan ibadahnya yang tidak diwajibkan oleh Allah, maka tidak ada paksaan. Sedekah tidak wajib, kecuali sholat yang harus dipaksa, puasa Ramadan yang harus dipaksa, tapi sedekah tidak ada paksaan. Oleh karena itu, biarkan orang itu bersedekah dengan keinginannya. Anda boleh menawarkan, seperti hanya Nabi SAW sering kita lihat beliau menawarkan para sahabat. Ketika beliau mau perang, membutuhkan dana, beliau tawarkan sahabat. Siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah? Sayyidina Abu Bakar datang membawa semua hartanya. Sayyidina Umar datang membawa separuh dari hartanya. Radhiyallahu anhum an ashabi Rasulillah ajma'in. Artinya di sini Rasul menawarkan kepada sahabat untuk sedekah. Dan Habibana Muhammad Al-Haddad juga menghimbau. Saya dengar beliau menghimbau kepada kita untuk menawarkan orang-orang kaya untuk mensedekahkan hartanya untuk jalan di dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Kasihan mereka jika hartanya tidak dimanfaatkan untuk dakwah. Pertanyaannya berat di hari kiamat, tapi tidak memaksa, gitulah. Tentang masalah orang yang bawa cincinnya disuruh lepas, disuruh sedekahkan, ini bukan cara Nabi. Ya, baik. Siapa yang mau duluan ngasih cincin? Kita hitung sampai 10. Mudah-mudahan yang maju ngasih cincin, ngasih giwang, kalung, mudah-mudahan berangkat pergi haji ke Baitullah. Amin. Yang belum punya jodoh dikasih sama Allah jodoh. Yang belum punya anak dikasih sama Allah anak. Yang lagi sakit Allah kasih sehat. Yang belum punya kerjaan Allah kasih kerjaan.
Baik, untuk ibu-ibu dulu yang mau ngasih emasnya, kita tunggu, kita lelang dari mulai hitungan 10. 10, 9, makasih ya. 8, wow, motornya apa? Oh, cincin. Oh, udah dibawa ya, subhanallah. 7, ayo yang di luar, mana yang di luar? Ini bukan cara Nabi, ini bukan cara sahabat Nabi, ini bukan cara guru-guru kita, para aulia soleh yang kita dapati dan kita saksikan, ya, yang kita saksikan. Yang jelas, orang yang terpaksa memberikan karena malu, ini bisa haram mengambilnya. Dikatakan dalam riwayat, al-akhdhu bil haya kal akhdi bis saif. Orang yang mengambil harta seseorang dengan malu, artinya orang itu asalnya tidak mau memberikan, tapi karena ditodong, dia malu, akhirnya dia kasih. Maka ini hukumnya seperti orang mengambil harta seseorang dengan pedang, seperti perampok. Subhanallah, sip, keluarin sini. Mantap, masih ada tuh. Anggap ini 2 juta ya, anggap ini 2 juta. Pak Ketua Dewan, kalau Pak Ketua Dewan sedekahnya 100.000, pegang ini, pegang. Kalau sedekahnya 100.000, Pak Ketua Dewan dapatnya berapa? 1 juta. 1 juta. Nih saya pulangin yang 100. Yang 1,9 sini. Enggak salah nangkep nih. Gede dapatnya. Kalau 1,9 jutanya Pak Ketua Dewan yang disedekain dapat berapa? 19 juta. Pak Ketua Dewan pilih yang 1,9 jadi 19 apa pilih yang 100? Yang besar. Seperti ayo kasihkan hartamu, kalau enggak saya bunuh dengan pedang ini. Seperti itu hukumnya. Artinya orang yang dipermalukan di depan umum sehingga dia mensedekahkan hartanya, memberikan hartanya karena malu, ditodong di depan umum, ini haram. Ini haram. Bukan orangnya yang ngasih haram, tapi yang minta itu haram. Dan hal semacam ini tidak akan lama, dia akan ditinggal jamaahnya. Jamaahnya tidak akan nyaman duduk dengan orang yang semacam ini, guru yang semacam ini. Orang itu jangan diganggu hartanya. Yuhibbul mala hubban jamma. Orang itu cinta sama harta, cinta sama duitnya, jangan diganggu. Ustadz kalau kepingin dicintai, jangan ganggu hartanya santri, jangan ganggu hartanya jamaah, jangan diganggu. Anda boleh memberikan sedekah, menghimbau untuk sedekah, tapi jangan diganggu hartanya supaya dia nyaman duduk dengan Anda. Nah, itulah diskusi kita. Tulis di kolom komentar apa yang kamu pikirkan agar kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar channel ini terus terbangun dan kamu menjadi yang pertama mendapatkan pemberitahuan video untuk diskusi-diskusi kita yang lebih seru lagi.